Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Sampai di wal ghuslu 'inda al-ihram. Betul ya? Atau wal mughma 'alaihi idza afaqa. Betul, wal ghuslu 'inda al-ihram. Sudah hadir semuanya? Ada yang sakit? Kita doakan kita yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan satu lagi kita memohon kepada Allah mudah-mudahan musibah pandemi ini segera diangkat, segera dicabut oleh Allah SWT, sehingga aktivitas kita menjadi normal kembali. Amin ya Allah. Karena selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu kita kalau di luar sana itu kan online pembelajarannya gitu ya, jadi melalui dunia maya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah ada di sini itu sangat bersemangat ya, sehingga kembali ke pondok. Apapun yang terjadi tentunya sesuai dengan prokes yang ada. Ini apa masih ada teman-teman yang belum kembali? Masih ya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Kemudian kita bahas masih tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Sekarang sampai pada wal ghuslu 'inda al-ihram, dan mandi ketika akan melaksanakan ihram. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi an Zaid bin Thabit bahwa annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah tajarrada, beliau mengangkat suara untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak, sampai akhirnya. Jadi tajarrud itu mengangkat suara li ihlalihi, untuk ihlal. Ihlal itu adalah ihram. Nanti ada penjelasan. Wa tasala, kemudian beliau mandi. Kalau sekarang di sana katanya sudah disiapkan. Jadi sudah dimudahkan ya, ketika akan ihram sudah ada kamar mandi baik untuk laki-laki ataupun perempuan, sehingga nanti bisa dipakai untuk melaksanakan kesunahan ini. Li ihlalihi, maksud kata li ihlalihi li ihramihi adalah untuk ihramnya beliau. Wal ihlal itu sendiri artinya raf'us sauti bit talbiyati 'indal ihrami. Jadi mengangkat suara dengan mengucapkan talbiyah di saat ihram. Labbaik Allahumma labbaik sampai akhir itu. Walidukhuli Makkah, selanjutnya sunnah mandi juga lidukhuli Makkah ketika ingin masuk Makkah. Dalilnya apa? Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan walafdhu lahu, dan redaksi yang digunakan adalah punya Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah, bahwa beliau tidaklah tiba ke Makkah illa bata bi Ditwa, kecuali menginap atau bermalam di daerah bernama Ditwa, hatta yusbiha wa yaktazila, sampai pagi, lalu kemudian beliau mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian masuk Makkah dalam keadaan siang. Jadi di sini tidak khusus untuk haji, yang penting ingin ke Makkah gitu, karena untuk ke Makkah itu kan bukan harus haji gitu kan. Jadi ada orang misalkan bekerja gitu kan, lalu kemudian sampai di bandara King Abdul Aziz
kayak sebelum masuk Makkah, maka nanti disunahkan untuk mandi dulu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena di Makkah adalah tempat yang mulia, makanya disebut dengan tanah suci. Wa yadhkuru 'anin nabiyyi annahu fa'alahu, dan beliau menyebutkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah fa'alahu, melakukan hal yang serupa, yaitu mandi sebelum masuk Makkah. Jadi banyak sekali kesunahan. Di sini kan ada 17 ya. Walil wuqufi bi Arafah, dan ketika akan wukuf di Arafah. Jadi ketika akan wukuf di Arafah itu juga mandi. Dalilnya apa? Rawa Malikun fil Muwatta'i. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaktasilu li ihramihi qabla an yuhrima. Beliau mandi dulu untuk ihramnya sebelum beliau melaksanakan ihram itu. Walidukhuli Makkah, yang kedua ketika akan masuk Makkah, waliwukufihi Aisyata Arafah, dan ketika beliau akan wukuf Aisyata Arafah di siang hari pada hari Arafah. Jadi baru kemudian melakukan wukuf setelah dia mandi dulu. Kemudian walil mabiti, dan ketika untuk mabit di Musdalifah, di tempat bernama Musdalifah. Ini menurut sebagian pendapat Syafi'iyah, di situ ada ta'liqnya ala sahhu la yustahabbu. Yang lebih sahih itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Jadi ketika di Musdalifah tidak dianjurkan. Lebih sahih pendapatnya begitu. Kemudian wali ramyil jimari salasi, dan untuk melempar jumroh yang 3 itu juga disunnahkan. Wali tawafi, dan juga ketika untuk melaksanakan tawaf. Lagi-lagi al-mu'tamad annahu la yusannul ghuslu lit-tawaf. Pendapat yang mu'tamad bahwa tidak disunnahkan mandi lit-tawafi untuk melakukan tawaf. Jadi tidak usah mandi, tidak apa-apa. Tapi khurujan minal khilaf fil madhab, ya mandi saja gitu. Karena semuanya difasilitasi di sana. Walis sa'i, dan ketika akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika akan masuk Madinah itu nanti disunahkan untuk mandi. Semua difasilitasi. Biasanya di gerbang perbatasan itu sudah ada ya, tapi nggak ada toilet 2000 gitu, nggak ada di sana. Ya, kemudian masuk kepada fasal berikutnya, faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua khuf hukumnya boleh. Tentunya di sini sebagai pengganti membasuh kaki ketika berwudu. Ya kalau tidak ada urusan ini, ya kapanpun ya boleh mengusap. Sedangkan yang dibahas di sini adalah kebolehan itu mengganti basuhan kaki ketika berwudu. Di sini ada disebutkan wa dalilu jawazihi ahaditsu katsiratun. Banyak sekali dalil yang menunjukkan kebolehannya. Minha di antaranya marawal Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu. Riwayat Bukhari Muslim, redaksinya punya Muslim, an Jabir, itu yang betul Jabir ya. Di situ ada jim ra ba ra, itu apa, ra yang kedua itu alif. Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan annahu bala, bahwa Rasulullah pernah buang air kecil, thumma tawadda'a, lalu kemudian beliau wudu, wa masaha ala khuffaihi, lalu mengusap kedua khufnya, sepatu kalau bahasa kita mungkin. Tapi nanti sepatunya khusus di sini. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, taf'alu hadza, kamu melakukan hal ini? Faqala na'am, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, saya melihat Nabi buang air kecil, thumma tawadda'a, berwudu, wa masaha ala khuffaihi, lalu mengusap kedua khufnya. Qala Al-Hasan Al-Basri, komentar dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan rawal masha, yang meriwayatkan tentang masalah usapan khuf ini, sab'una nafsan, ada 70 orang, fi'lan minhu wa qawlan, baik meriwayatkan langsung dengan praktek kayak tadi, lalu menyebutkan ini perbuatan Nabi gitu, atau meriwayatkan secara hadis, secara ucapan saja.
saya mendengar Rasul bersabda begini, bahwa boleh mengusap khuf. Jadi ada sekitar 70 orang. Jadi sangat kuat sekali ya, bahwa ini memang boleh. Dan yang wajib itu mengusap bagian atasnya justru. Padahal sepatu ini, khuf ini ketika digunakan yang berfungsi yang bawah gitu. Yang berfungsi adalah yang bawah. Tapi kewajibannya mengusap adalah yang atas. Sunnahnya atas dan bawah. Nah, bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat kebolehan mengusap kedua khuf ini. Nah, nanti kalau ada yang punya HP, itu nanti dicari khuf seperti apa modelnya. Jadi memang sepatu ini tidak khusus tidak seperti sepatu kita gitu. Kalau sepatu kita kan bolong-bolong, dengan artian ada tempat tali gitu kan, sehingga ketika dia misalkan dicemburkan ke air, maka air masuk. Kalau khuf ini tidak dicemburkan ke air, maka air tidak masuk. Jadi kalau sekarang mungkin kayak sepatu bot gitu ya, yang dipakai oleh orang-orang di sawah gitu, kayak gitu. Cuman lemas, jadi kalau dibuat sujud tuh bisa, kalau bot kan nggak bisa dibuat sujud. Jadi diperbolehkan itu dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi aluksahuma, dia memulai memakainya ba'da kamalit taharah, setelah sempurnanya bersuci. Jadi dia bersuci, wudu maksudnya, wudu wajah, tangan, sebagian kepala, sunnahnya telinga, baru kemudian kedua kaki dibasuh semua, baru memasang khuf. Nah, dalilnya apa? Kita lebih fokus ke dalilnya. Rawa al-Bukhari wa Muslimun anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi, saya pernah bersama Rasulullah, data lailatin fi masirir, suatu malam dalam satu perjalanan. Jadi pernah menemani Rasulullah dalam perjalanan. Fa afrautu alaihi minal idawati, lalu saya menuangkan. Jadi menuangkan alaihi, atas Nabi itu maksudnya menuangkan air di dalam satu wadah, minal idawati, dari wadah yang lain, dari wadah. Jadi dituangkan untuk kemudian Rasulullah berwudu. Faghasala wajhahu, lalu beliau membasuh wajahnya, wa ghasala dhira'ihi, membasuh sampai kepada kedua sikunya, ya kayak biasanya wudu itu, wa masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, thumma ahwaitu. Nah, di sini enggak disebutkan mengusap telinga ya. Karena memang bukan wajib, dalam ayatnya pun tidak disebutkan telinga. Lalu setelah itu thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi, lalu saya ingin untuk mencabut kedua khufnya beliau. Karena pada saat itu waktunya membasuh kaki, bagiannya kaki. Namun Rasulullah faqala da'huma, biarkan keduanya itu. Biarkan keduanya itu, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku menggunakan kedua khuf itu dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, lalu kemudian Rasulullah mengusap kedua khuf tersebut. Jadi mengusap. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang penting itu mengusap, walaupun hanya satu jari kayak gitu, seret, itu sudah cukup. Gitu ya. Akan tapi untuk yang sempurna, maka nanti mengusapnya itu bagian depan, lalu di sini bagian belakang, ini kaki misalnya, lalu dijalankan seperti ini, atas bawah. Mengusap ya, kalau usah dibasuh ya. Wa an yakuna, dan hendaknya kedua khuf tersebut, sepatunya itu, satira ini menutupi, limahalli ghaslil fardhi, kepada tempat dibasuhnya yang fardu. Jadi kaki sampai kedua mata kaki harus benar-benar tertutupi. Kalau sepatu kita kan justru di bawah mata kaki. Umumnya sepatu yang ada di sini ini kan di bawah mata kaki itu. Nah, minal qadama ini dari kedua kaki. Nah,
Wa an yakuna, hendaknya juga kedua khuf itu mimma yumkinu, termasuk benda yang memungkinkan. Tatabu'ul masyi, yaitu digunakan berjalan dengan terus menerus alaihima, atas keduanya. Jadi kalau dipakai selama sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan itu awet gitu. Beda kalau dipakai sehari kemudian rusak, maka itu tidak memungkinkan, sehingga tidak mencukupi untuk dikatakan sebagai khuf, sehingga diperbolehkan untuk mengusap. Jadi memang benar-benar awet. Kalau khuf itu agak mahal ya. Saya lihat-lihat itu di online itu sekitar 400.000. Itu sudah ya sedang lah ya. Mungkin ada yang di bawahnya itu. Dan khuf ini digunakan baik oleh laki-laki ataupun perempuan di zaman itu. Ya mungkin zaman sekarang juga ada ya di sebagian negara Arab yang tetap menggunakan khuf yang dibuat dari kulit. Nggak tahu kulitnya itu apa, kulitnya unta, apa kulitnya kambing, wallahu a'lam. Wayamsahul mukim, orang yang bermukim itu boleh mengusap yauman walailatan, sehari semalam, 24 jam. Maksudnya mengusap di dalam mengganti basuhan kaki ketika berwudu. Wal musafiru, dan adapun orang yang musafir, thalathata ayyamin bilayalihinna, adalah 3 hari 3 malam. Jadi ketika berwudu berarti nggak usah dilepas ya selama 3 hari 3 malam itu. Karena kalau dilepas ya, berarti basuhannya nanti batal. Ketika akan sholat nanti harus menggunakan wudu lagi. Seperti itu. Nah, jadi usapannya itu nanti menjadi batal. Apa dalilnya itu? Rawa Muslimun wa ghairuhu an Shuraih bin Hani. Dari Shuraih bin Hani, qala ataitu Aisyata, saya datang kepada Aisyah, as'aluha 'anil mashi, saya ingin bertanya tentang mengusap khuf ini. 'Anil mashi 'alal khuffaini. Faqalat, lalu beliau berkata, "Iti Aliyan, datanglah kepada sahabat Ali. Fahinnahu a'lamu bihadza minni, karena dia lebih paham daripada saya tentang masalah ini. Karena yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya seringlah bermusafir dengan Rasulullah. Fasa'altuhu, lalu saya bertanya kepada Ali. Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menetapkan hukum thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, wa yauman wa lailatan lil muqimi, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Jadi ini dalilnya tentang masalah waktunya tadi. Kemudian waqtida'ul muddati, kalau memang ditentukan sehari semalam, 3 hari 3 malam, itu dimulai sejak kapan? Jadi di sini dibahas waqtida'ul muddati, permulaan masa, min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini, atau min hini yahdutsu, setelah dia hadah. Setelah dia hadah ba'da lubsil khuffaini, setelah menggunakan khuf. Kalau misalkan dia pakai sekarang sampai besok tidak hadas karena dia tidak tidur, dia baca Quran, dia qiyamul lail sampai besok siang tidak ada, berarti permulaan untuk dihitungnya sehari semalam. Kalau dia hadar tidak musafir berarti ya besok. Misalkan hadasnya jam 12, bertepatan ketika dia ingin sholat zuhur, ya dia kebolehan untuk mengusap lagi sampai besok. Berarti tidur pun dia menggunakan khufnya itu. Jadi nggak dibuka, karena kalau dibuka yang hukum mengusapnya itu batal. Seperti itu. Fa'in masaha fil hadari, ini perincian lagi. Fa'in masaha, maka apabila dia mengusap khuf fil hadar, di saat tidak perjalanan, thumma safara, kemudian perjalanan, kemudian dia misalkan diajak temannya melakukan perjalanan kemana misalnya kayak gitu. Au masaha fis safar, atau dia mengusap di saat melakukan perjalanan, tujuan ke Madura sampai di Surabaya, ada teman di situ gitu kan. Lalu temannya bilang, udah di sini aja dulu 3 hari gitu. Thumma akoma, dia kemudian berniat mukim.
Niat mukim itu walaupun tidak sampai kepada rumahnya, tapi sampai kepada rumah teman, lalu dia, oh ya saya tak di sini aja selama 3 hari, mungkin nginep sini 3 hari, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Nah itu sudah terkategorikan sebagai orang yang mukim, sehingga hukum safarnya berhenti. Au masa hafiz safar itu makoma, dia di safarnya memusab kemudian mukim. Maka bagaimana dalam kasus ini? Atamma masha mukimin, maka dia harus menyempurnakan usapannya orang yang mukim, yaitu sehari dan semalam. Nah, wayabtulul mashu dan batal al-mashu usapan ini, usapan khuf ini bithalasati asya dengan 3 macam. Bikhal'ihima dengan mencopotnya, wa qida'il muddati dan habisnya masa sehari ataupun 3 hari 3 malam, wa ma yujibul ghusla dan apapun yang mewajibkan mandi seperti janabah, mimpi basah ataupun haid ataupun nifas seperti itu. Apa dalilnya? Rawa at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wal lafdhu lahu an Safwan bin Asal, dari sahabat bernama Safwan bin Asal. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin. Beliau menyuruh kami ketika kami sedang melakukan musafir, an namsaha ala khifafina, untuk mengusap khuf kami. Wala nanzi'aha dan tidak usah mencabutnya thalathata ayyamin selama 3 hari 3 malam. Kalau dulu perjalanan itu ya lama gitu ya, karena tidak menggunakan kendaraan seperti saat ini. Jadi 2 hari 3 malam, bisa bahkan berbulan-bulan. Min ghaitin, baik itu karena buang air besar, wa baulin atau air kecil, wa naumin atau karena tidur. Jadi tidak usah dicabut. Illa min janabatin, kecuali karena janabah. Kalau janabah maka dicabut, dia berwudu dengan sempurna, pakai lagi. Nanti ketika akan sholat sampai pada bagian kaki diusap saja. Nah itu tentang masalah khuf. Faslun, masuk pada fasal berikutnya. Wa syaraitu tayammumi, syarat-syarat tayammum khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhri bi safarin aw maradin, adanya udzur sebab safar perjalanan, aw maradin atau sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu di bawah ada wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Di situ syaratnya di awal ya, in kuntum, itu jawabnya baru fatayammamu. Jadi dipisah dengan beberapa kalimat yang banyak. Jika kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, atau telah datang kalian itu dari WC kakus istilahnya, maksudnya buang air besar, aula mastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan, tentunya yang laki-laki. Kalau perempuan yang menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu, maka hendaklah bertayamum saja. Jadi tidak menemukan air itu karena memang tidak ada air, atau ada air cuman dia sedang sakit. Warawal Bukhari wa Muslimun an Imran ibni Husain, ada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di safarin. Kami pernah bersama Nabi di dalam satu perjalanan. Fasalla bin nas, lalu Rasulullah mengimami para sahabat. Shalla bin nas, maka dia sholat dengan manusia, maksudnya dia yang menjadi imamnya. Rasulullah menjadi imamnya. Faidah huwa birajulin mu'tazilin, maka tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memisahkan diri, sembunyi. Dia itu mundur-mundur, sembunyi-sembunyi, takut gitu kan.
malu seperti itu. Jadi dia mu'tazil, dia mundur seperti itu. Lalu akhirnya bertanya, faqala, beliau bertanya Imran bin Husain ini, ma mana'aka an tusalliya, apa yang mencegah kamu tidak sholat? Apa yang mencegahmu untuk tidak sholat? Lalu kemudian qala asabatni janabatun wala ma'ah, saya terkena janabah, mengalami janabah junub, wala ma'ah, dan saya tidak menemukan air. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Lalu kemudian beliau bersabda, alaika bis-sa'id, hendaknya kamu menggunakan itu sa'id. Sa'id itu adalah debu ya. Fa innahu yakfika, karena sesungguhnya itu telah mencukupi bagimu. Ya maksudnya bertayamum. As-sa'id ma sa'ida ala wajhil ardi, adalah sesuatu yang di atas permukaan tanah, minat turab, yaitu turab, minnya bayaniyah dari masa'ida. Jadi kalau tidak ada air ya pakai itu. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan luar biasa airnya. Nah, tapi bisa saja suatu saat juga akan kering gitu. Bisa saja kemarau itu bisa menjadikan kering. Wa dukhulu waqti shalah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Jadi waktu sholat harus masuk, baru kemudian dia berwudu untuk sholat wajib itu tadi. Apa dalilnya? Rawal Bukhari an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan aku telah dijadikan bumi ini masjidan, untuk tempat sujud, wa tahuran, dan untuk alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, siapapun seseorang dari umatku adrakathu sholatu, dia mendapati waktu sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat. Makanya di sini disebutkan adrakathu sholatu, berarti menemukan sholat, mendapatkan sholat, artinya sholat sudah masuk, sudah adzan seperti ini, baru dia bertayamum. Wa inda Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad, ainama adrakatni sholatu tamassahtu wa shallaitu. Ainama, kapanpun, adrakatni as-sholatu, saya menemukan sholat, atau sholat menemukan saya, ya masuk sholat maksudnya. Tamassahtu wa shallaitu, saya bertayamum kemudian saya sholat, itu kata Rasul. Nah, sehingga fadallat ar-riwayatani, sehingga menunjukkan dua riwayat ini ala annahu yatayammam wa yusalli idza lam yajidil ma ba'da dukhuli waqtis shalah. Artinya dia bertayamum, salat ketika tidak menemukan air, yaitu ba'da dukhuli waqtis shalah, setelah masuk waktunya salat. Jadi kalau salatnya maghrib, ya wudunya saat maghrib. Kalau isya seperti ini, maka tayamumnya adalah saat waktu isya. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu ya boleh yang maghrib digunakan untuk isya, bahkan kalau misalkan tidak batal sampai subuh, ya boleh juga untuk digunakan sampai di sana. Nah, kemudian kita tunggu dulu ya, sebentar. Baik, lanjutkan. Wa dukhul waktu salat wa talabul ma'i, dan mencari air, nyari dulu. Beda kalau orang sudah yakin tidak ada air, ya langsung aja tayamum. Jadi kalau kasusnya misalkan sekarang adzan, kita nyari dulu. Seukuran apa nyarinya? Seukuran lepasnya anak panah. Wa ta'adzur isti'malihi, dan udzur untuk menggunakan air, ya kayak tadi itu karena sakit misalnya. Wa iwazuhu ba'da talabi, dan membutuhkan air itu ba'da talab, setelah mencari. Dia nyari sudah keliling, dapat dia satu ember kecil, cukup untuk berwudu. Tapi dia juga membutuhkan untuk diminum, untuk masak nasi misalnya, dan untuk keperluan yang sangat mendesak. Kalau seperti mandi itu tidak mendesak, kecuali nanti mandinya mandi janabah kayak gitu.
Maka kalau memang seperti itu, sudah air yang ada itu digunakan untuk minum, digunakan untuk masak nasi misalnya, dan yang lain-lainnya. Sedangkan dia sendiri untuk apa? Menggunakan tayamum. Karena airnya dibutuhkan. Wazu, airnya dibutuhkan bakatlah setelah mencari. Kemudian macamnya debu yang seperti apa yang boleh untuk kemudian dijadikan sesuci? Wa turabut tahiru, adapun debu yang suci, lahu gubarun, itu mempunyai gubar, mempunyai sifat yang debu gitu kan. Tanah, turab itu kan tanah, atau hiru suci, lahu gubarun, yang mempunyai sifat berdebu gitu. Jadi kalau misalkan ditiup berterbangan kemana-mana. Kalau seperti pasir di pinggir laut itu kan tanah ya, tapi dia tidak mempunyai sifat debu. Ya, jadi ditiup dia tidak berterbangan secara langsung, beda dengan tanah yang berdebu kayak gitu. Nah, itu pasir tidak bisa untuk digunakan bertayamum. Karena tidak lahu gubar, tidak mempunyai sifat debu itu tadi. Fa'il khalaqahu jussun, jika tercampur oleh semisal kapur. Ya, semisal kapur tulis misalnya, romlun, ataupun yaitu tadi pasir tadi, romlun, lam yajuz, maka itu tidak boleh, tidak mencukupi untuk dibuat sebagai tayamum. Lanjut, wa fara'iduhu, dan adapun fardunya arba'atu asya, ada 4 perkara. An-niyatu, niat, wa maskul wajhi, dan mengusap wajah, bukan membasuh di sini, diusap saja. Wa maskul yadaini, dan mengusap kedua tangan, ma'al murfaqaini, sampai kedua siku-siku. Ini pendapat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'-nya, yang kemudian dinukil oleh Sahih Lailur Raja, itu hanya di sini saja ya. Jadi sampai di sini, sampai kedua apa namanya ini ya? Kalau bahasa Arabnya itu rusuh. Ini buah dan rusuh. Ya inilah perbilangan, kan? Perbilangan. Jadi ini kemudian itu ya. Lalu kemudian saya ditukuk dulu, saya jadi ini saja, begini saja. Hanya begitu. Ini dalam pendapat Nawawi, dan juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, dan beliau menguatkan pendapat. Silakan, itu boleh digunakan, dan ini masih dalam mazhab Syafi'i. Dan lebih mudah ya, tanpa harus ke sini menyungsungkan. Nah, buat tartibu dan tertib. Apa dalilnya? Kata yammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayamumlah dengan debu atau tanah yang bersih suci. Famsahu, maka kemudian usaplah biwujuhikum, wajah kalian, wa aydikum, dan kemudian tangan kalian, minhu, dari tanah debu tadi. Allah menyebutkan wajah dulu baru kemudian tangan. Makanya waw yang ada di sini adalah lit tertib, sehingga hukumnya nanti bahwa tertib. Wa sunanuhu thalathatu asya, dan sunnahnya ada 3 perkara. 1, at-tasmiyatu ba'da basmalah, kayak biasanya ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan atas kiri. Wal muwalatu, dan bersegera langsung antara wajah langsung ke tangan. I'tibaran bil wudu'i li'annahu badaluhu, ya, karena melihat pada wudu. Melihat pada wudu, sebab tayamum adalah ganti dari wudu itu sendiri. Walladzi yubtilu tayammuma, dan adapun yang membatalkan tayamum, salah satu asya, ada 3 hal. 1, ma'abtalal wudu, yang membatalkan wudu. Kemudian waru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, melihat air di selain waktu salat, di luar waktu salat. Jadi dia maksudnya waktu salat itu dalam keadaan salat, melihat air setelah salat atau sebelum salat. Tapi kalau sedang salat, Allahu Akbar, kemudian ada hujan, ya sudah, lanjutkan aja dengan menggunakan tayamum yang tadi, yang memang karena tidak menemukan air itu. Sampai kemudian assalamualaikum. Lalu apakah kemudian mengganti sholat yang tadi?
Tidak usah, karena dia mengetahui, melihat di sini baik melihat asli ataupun mengetahui dengan yakin, karena seperti hujan misalnya, seperti itu, sehingga tidak perlu untuk diulang. Di sini ada taklifnya, ai fi ghairi halis shalah, di selain keadaan sholat. Wa qabla dukhuli fiha, dan sebelum masuk ke dalam sholat. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu, Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan an Abi Dzar dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, inna as-sa'ida at-tayyib, sesungguhnya debu yang bersih, tahurul muslim, adalah alat bersucinya orang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun tidak menemukan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a, kalau dia sudah menemukan air, fal yumissahu basyaratahu, maka hendaklah berwudu. Fal yumissahu itu menyentuhkan air kepada kulit, ya maksudnya berwudu ya. Fa inna dzalika khair, karena sesungguhnya hal itu lebih baik. Kurang sedikit, kurang satu ini saja. Nah, ini penting, ini yang terakhir ya. Wasahibul jabair, orang yang menggunakan perban. Nah, perban ya. Perban apa perbal? Perban. Orang Madura bilang perbal lah ya, perbal. Bukan perban. Yamsahu alaiha, dia mengusap perbannya itu. Kita mungkin kalau sederhanakan seperti Hansaplast atau merek yang lain ya, cuman yang sangat terkenal Hansaplast gitu. Nah, jadi mengusap perbannya itu wayatayammamu, dan bertayamum sebagai ganti karena air yang tidak terkena, karena kulit yang tidak terkena air. Wa yusalli, baru kemudian dia boleh salat. Wala i'adata, dan tidak perlu mengulang alaihi atas dia, in kana wada'aha ala tuhrin, ketika meletakkannya dalam keadaan suci. Jadi misalkan dia kena ini luka ya, dainya luka kemudian diperban kayak di sinetron tabrakan, pasti yang luka adalah dainya gitu ya. Nah, ini misalkan sungguhan ya, bukan di sinetron. Lah kemudian dia mau berwudu gitu, tapi di sini sudah diperban, gimana? Maka dia berwudu sebisanya, membasuh sebisanya. Yang ini gimana? Yang ini adalah diusap dengan air saja, Kemudian untuk mengganti karena di sini tidak terkena air, maka dia bertayamum. Berarti kalau prakteknya seandainya ada di dahi dari awal, berwudu, lalu kemudian diusap. Ambil handuk, bersihkan, dia bertayamum, baru kemudian kan tadi sudah di wajah ya, lanjutkan di tangan, basuhannya, terus sampai selesai. Berarti yang kulit yang tidak terkena oleh air ya, dan dia cukup diusap dengan air saja, dan kemudian bertayamum, tayamumnya itu sebagai gantinya. Kalau dia meletakkan perbannya Hansaplasnya itu dalam keadaan suci, artinya dia memang sudah punya wudhu, kemudian tabrakan misalnya lalu diperban, ya kan? Maka dia tidak perlu ngulang sholatnya nggak perlu ngulang selama perban itu masih ada dan wudhunya menggunakan cara yang tadi. Tapi kalau kemudian dia meletakkannya dalam keadaan tidak berwudhu, ya, tabrakan dan sebagainya sampai kemudian diperban, lalu dia berwudu ingin sholat kayak gitu dan melakukan cara yang tadi, maka tetap sholatnya harus ulang. Kenapa? Karena hakikatnya wudunya tidak sah, ya kan? Sebab tadi memang tidak punya wudu setelah diperban. Kalau yang sebelumnya kan memang sebelum diperban sudah punya wudu kan, itu perbedaannya. Makanya nanti wajib untuk mengulang ketika perbannya diletakkan saat tidak punya. Ada pernah yang diperban di sini? Yang diperban anggota wudhu. Kalau diperban misalkan di paha ya nggak ada masalah. Kalau diperban di punggung ya nggak masalah, nggak ada hubungan dengan wudhu itu. Gitu. Nah,
Kalau misalkan di tangan itu kan seperti yang tadi. Wa yatayammamu likulli fardhah, lalu kemudian bertayamum di setiap sholat fardu. Hukumnya ya seperti itu. Apa dalilnya? Rawa al-Baihaqi. Itu yang di atasnya belum. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu, Abu Dawud meriwayatkan dan selainnya an Jabir, dari sahabat Jabir, beliau berkata, kharajna fi safarin, kami keluar dalam satu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun. Ini cerita yang sangat masyhur. Maka mengenai kepada seorang lelaki di antara kita hajarun, satu batu. Jadi saat perjalanan itu, entah saat perangnya atau saat perjalanan, kejatuhan batu. Fashaddahu fi ra'sihi, lalu kemudian melukai batu tersebut di kepala orang itu. Tsumma ihtalama, lalu kemudian dia mimpi basah. Seperti itu ya. Fasa'ala ashabahu, kemudian bertanya pada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi, apakah kalian menemukan bagiku satu keringanan dalam bertayamum? Boleh enggak aku tayamum? Aku luka kepala ini. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak menemukan rukhsah bagimu sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air. Lalu akhirnya dia faghtasala, mandi. Padahal ini luka, gitu kan? Famata, lalu kemudian orang tersebut mati. Falamma qadibna ala Rasulillah, ketika kita, jadi sahabat yang lain itu berfatwa kepada temannya ini tapi mengakibatkan kematian. Ketika sampai pada Rasulullah, akhbara bidzalika, ukhbira bidzalik, Rasulullah dikasih kabar, Rasulullah ada kejadian begini. Faqala, lalu Rasulullah kemudian murka, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah melaknat mereka. Ini bahasa Rasulullah karena kagetnya gitu ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidaklah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya dulu seharusnya. Wa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu, karena sesungguhnya obat dari kebimbangan as-su'alu adalah bertanya. Jadi kalau tidak tahu ya bertanya. Innama yakfihi an yatayammama wa ya'sira, cukup bagi dia untuk bertayamum, wa ya'sira, dan membalut, au ya'siba jurhahu, lukanya. Jadi diperban ya. Kemudian alaihi, kemudian mengusap kepadanya bertayamum, wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan dia kemudian membasuh seluruh badannya itu tadi. Jadi Rasulullah malah marah gitu kan ketika mendengar sebagian sahabat yang berfatwa kayak gitu, artinya menentukan satu hukum namun ternyata salah. Makanya harus bertanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wa yatayammamu likulli fardhin, dalilnya apa? Qala yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdits, atau wa illam yahdits. Jadi beliau bertayamum setiap akan sholat wajib walaupun belum hadas. Kalau wudu enggak, selama belum hadas boleh. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil, dan dia sholat dengan satu tayamum ma syaa, sekehendaknya dia, mau 100 rakaat dan sebagainya, minan nawafil, tapi sholatnya adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Baru kemudian boleh berkali-kali. Kalau sholatnya fardu maka cukup satu kali saja. Baik, ini tentang masalah tayamum ya. Sebelumnya ada juga tentang masuk kufain, dan sebelumnya lagi ada mandi ya masuk. Baik, dari pemaparan ini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Dalam pengambilan hukum ini untuk di mazhab Imam Syafi'i, Ya. seperti yang di permasalahan mengusap kuf ini kan ada beberapa ketentuan yang itu menentu dari matok miliknya Imam Malik. Nah, itu sedangkan dalam keterangan di bawahnya itu diterangkan kalau yang lebih sah itu tidak disunahkan. Nah, dalam rangkaian sunah-sunah ini, atau dalam rangkaian aturan-aturan ini,
apakah boleh menukil dari madhab lain untuk dijadikan dalam madhab sendiri seperti itu Ustaz? Iya. Jadi memang dasarnya dalam madhab Syafi'i itu kan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat terkenal, jika ada hadits yang sahih maka itu adalah madhabku. Di sini menunjukkan bukan kemudian beliau ini apa, ya sudahlah kalau memang sahih itu madhabku, kalau enggak ya bukan. Seakan-akan di dalam madhab beliau itu banyak hadits yang dhaif. Padahal kalau kita lihat justru kebanyakan dalam pengambilan istidlal itu adalah hadis sahih semuanya gitu. Kalaupun tidak itu ada dhaif yang kemudian dikuatkan dengan musyahid atau mutabi yang lain sehingga derajatnya menjadi hasan di ghairihi. Terus kemudian apakah boleh mengambil satu pendapat dari madhab luar lalu dijadikan madhab apa untuk digunakan dalam madhab Syafi'i? Itu boleh saja selama sesuai dengan kaidah usul fikih yang ditentukan dalam madhab Syafi'i. Ini kembali lagi kepada usul fikihnya nanti. Dan memang ternyata banyak ya pendapat Syafi'i yang sesuai dengan pendapat yang lain. Contoh, kalau di dalam madhab Maliki itu ada dua riwayat tentang masalah kunut. Satu menganjurkan yastahib duha, yang kedua la yastahib duha. Jadi tidak menganjurkan. Namun ternyata kuat juga pendapat yang mengatakan kunut subuh di dalam madhab Maliki itu digunakan, itu sangat kuat. Nah ternyata ini sesuai dengan pendapat yang Imam Asy-Syafi'i itu istidlalkan, karena memang kebetulan Imam Malik itu adalah gurunya dan ternyata pemikirannya sama dalam masalah ini. Nah, sehingga seakan-akan dikatakan pendapat kunut ini itu sesuai dengan Syafi'i. Termasuk diantaranya dalam masalah itu, dalam masalah yang disebutkan tadi, yaitu mengusap tangan sampai pergelangan. Nah itu dalam madhab Syafi'i yang sekarang, yang mutamat, yang resmi istilahnya, itu kan sampai siku. Ternyata yang hanya sampai ini itu ada di dalam madhab Malik, yang sampai sampai pergelangan. Nah itu kemudian menurut Imam Nawawi ini ternyata lebih cocok. Maksudnya bukan cocok sesuai hawa nafsu, dalilnya lebih kuat sehingga ini lebih pantas untuk kemudian dijadikan yang sahih. Sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qudimnya sampai di sini. Tentunya yang kemudian yang di Mbak tadi tanyakan itu apakah boleh mengambil yang luar kemudian sini, yang menerapkan tentunya bukan seperti kita orang. Bolehlah seperti kita orang asalkan kita benar-benar paham terhadap makna-makna dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis kita sudah minimal itu kutubus sittah gitu kan. Kutubus sittah itu kita hadis kitab induk yang ada 6 itu, yang mana diantaranya ada Sunan Abu Dawud, Majah dan yang lain-lain. Dan Muwatta tidak masuk dalam kutubus sittah menurut para ulama. Walaupun sebagian ulama lagi menyanggah bahwa seharusnya ya Muwatta itu harus masuk. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Kalau untuk memutuskan yang itu Ustaz kan beda Ustaz. Ada yang lebih katanya ini lebih sah. Iya. Kemudian ini tidak. Tapi kenapa kok dalam Imam Syafi'i ini dimasukkan seperti itu? Iya, dalam Imam Syafi'i sendiri itu banyak pendapat. Contoh kalau kita mau makin luas ya. Dalam madhab Syafi'i yang resmi, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahram itu kan bisa membatalkan ya. Akan tapi ada satu pendapat dalam madhab Syafi'i sendiri ya, dalam madhab Syafi'i itu justru tidak membatalkan, asalkan dengan malmus, dia itu tersentuh kayak gitu. Seperti dalam kasus ketika tawaf di Makkah. Jadi tidak perlu untuk keluar dari madhab Syafi'i kemudian ke Maliki. Ada ternyata dalam madhab Syafi'i yang kemudian mengatakan tidak apa-apa gitu. Jadi bersentuhan dengan non mahram kayak gitu kan, itu tidak masalah. Selama tidak ada niatan untuk sengaja seperti ini enggak. Dan memang kalau di tawaf itu
nggak masalah. Seperti itu. Jadi kembali lagi yang menentukan apakah asoh ataupun tidak, seperti beliau ini Syekh Mustafa Hadib Al-Ridha mengatakan al-asahhu la yustahabbu. Ini pun beliau kutip dari Nihayatul Muhtaj. Makanya di sana ada nihayat dari ini menurut beliau ini ternyata ini tidak asoh. Ini ternyata begitu, ini lebih sahih, ini lebih utama dan sebagainya. Begitu. Karena kita ya di pendalam lagi baru kemudian bisa mengatakan menurut saya ini lebih sahih ini. Nah, ada lagi mungkin? Lahir. Ustaz mau bertanya terkait dengan tayamum yang debu. Di sini kan diterangkan bahwasanya debu yang mempunyai tanah yang punya debu gitu. iya, tanah yang jika ditiup itu bisa berterbangan. Nah, sedangkan kalau misalkan bertayamum di atas kendaraan, misalkan itu tidak ada debu, kemudian bagaimana Ustaz jika menempelkan tangannya ke kaca atau ke dinding seperti itu? Iya. Iya memang dalam mazhab Syafi'i yang resmi lagi-lagi memang harus debu dan wujudnya ada gitu. Kalau kita mungkin gambarkan ya, pernah tahu keset itu di bawahnya itu kan ada, maka itu yang disebut debu. Tapi jangan dipakai itu sudah kaki. Artinya gambaran debu seperti itu. Itu dalam mazhab yang resmi. Jadi harus bentuk nyata gitu, disediakan memang, atau kita memang ada di sana dan suci. Ketika ditiup berterbangan itu berarti ada debunya dan tidak basah. Karena kalau debu seperti itu tapi basah gitu maka itu tidak cukup juga, harus benar-benar berterbangan kering artinya. Lalu bagaimana? Apakah ada pendapat yang lain? Ada. Jadi likulli syai'in itu kan turab ya. Jadi segala sesuatu kan ada tanahnya, ada debunya gitu. Jadi ini pun sebenarnya ada hakikat debunya gitu. Maka ya boleh ditempelkan. Nah, kalau mengikuti pendapat ini, saya rasa ini juga dalam mazhab Syafi'i ya. Cuman yang tahu dengan persis dalam mazhab Syafi'i ya, yaitu harus ada nyata kayak gitu. Mungkin ada di sana pendapat, cuman saya pernah mendengar juga dari guru saya itu bahwa ada gitu kan pendapat yang mengatakan bahwa ya di dinding, kemudian di sepeda motor, di kacanya mobil misalnya itu kan ada debunya. Kaca dalam ya, kalau di luar kan memang jelas kelihatan, kaca dalam itu ada bahkan di jok mobil gitu kan. Maka di sana juga boleh. Nah ini boleh digunakan pendapat seperti ini dalam keadaan benar-benar kepepet. Pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang terasa ganjil gitu kan, terasa aneh, itu hanya boleh digunakan ketika benar-benar kepepet. Baru boleh digunakan. Kalau tidak, ya maka jangan. Termasuk tadi bersentuhan dengan non mahram. Kalau dengan istri gimana misalnya, atau dengan suami, ya non mahram. Karena suami itu bukan mahram kita, istri itu bukan mahram kita. Kenapa? Ya buktinya boleh dinikahi gitu kan. Mahram itu kan orang yang haram dinikahi, seperti itu. Nah, banyak dalam mazhab Syafi'i sendiri ulama-ulama yang menyatakan sebagaimana pendapatnya Imam Malik. Apa itu? Bahwa laki-laki dengan perempuan itu ketika bersentuhan, khususnya suami istri, itu ya tidak membatalkan karena harusnya banyak, dalil dari Al-Quran juga ada gitu kan, seperti itu. Sehingga kemudian boleh untuk kemudian digunakan. Satu lagi itu juga boleh digunakan selain kepepet ya. Kita juga tahu pendapat kerangka berpikir ulama yang mengatakan sedemikian, kita seharusnya tahu juga. Makanya ada kitab yang merekomendasi dalam masalah ini, itu judulnya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu dikarang oleh Syekh Abu Rushd dalam mazhab Maliki, tapi beliau sangat tidak terlalu memojokkan pada mazhab ini atau tidak terlalu identik pada mazhabnya beliau sendiri. Sangat sangat netral lah istilahnya gitu. Artinya tidak terlalu menurut saya ini tidak. Jadi beliau sebutkan semuanya guys. Kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi seperti itu ya.
Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah kita datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Bagi yang sudah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu